so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Halo semuanya, kita dari Pondok 8. Sekarang kita mau on-the-way ke Pasar Induk Beras Cipinang. Kalian pasti kepo kan suasana di sana kayak gimana? Tonton terus video kita. Jangan lupa like dan komen. Let's go! Oh, keep reminding me, oh, to forget your love. You left your Pasar monopolistik, kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik, adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah beras. Meskipun beras merupakan bahan pokok pangan masyarakat Republik Indonesia, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen memiliki ciri khas masing-masing. Di antaranya adalah perbedaan aroma dan perbedaan karakteristik dari beras itu sendiri. still healing, and I know you're no good for me, so I try to forget the memories, 'cause baby it hits so hard. Kali ini kita mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang yang merupakan salah satu area pergudangan dan transaksi perberasan yang merupakan pusat pemasaran beras terbesar di Indonesia. Beras yang sudah masuk ke Pasar Induk Cipinang, jenisnya sudah terdiferensiasi berdasarkan kualitas, ukuran berasnya, dan kilogram pada setiap karungnya. Beras ini terdiferensiasi menjadi ratusan merek dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda pada setiap produsennya. Untuk memenuhi selera masyarakat, beras-beras ini didatangkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Sulawesi, yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh Nusantara melalui jalur darat, udara, maupun laut. Indikator lain pada struktur pasar monopolistik adalah adanya diferensiasi dan diversifikasi produk. Pada Pasar Induk Beras Cipinang, maraknya beras kemasan bermerek adalah bentuk diferensiasi produk dilanjutkan dengan beragam merek pada suatu jenis beras. Pada beras premium terdapat berbagai merek beras, di antaranya Jeruk, Pandan Wangi, Rojo Lele, Petruk, dan semut. Sementara dari indikator diversifikasi, hadirnya beras kemasan bermerek yang terkategori berdasarkan kualitas beras serta jenis ukuran kemasan memiliki ciri khas yang berbeda. Sehingga tingkat diferensiasi pada Pasar Induk Beras Cipinang cukup mencolok. Pendekatan fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran akan membentuk biaya pemasaran yang selanjutnya berpengaruh pada laba suatu usaha. Setiap lembaga pemasaran menjalankan 3 fungsi utama, yakni fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran atau aktivitas jual beli di level pedagang besar diperkuat dengan kepemilikan jaringan distributor oleh pedagang besar. Sedangkan fungsi fisik berupa penggudangan yang dilakukan oleh pedagang kecil dan pengecer dengan jumlah stok bulanan sebesar 12.000 kg dan sebesar 600 kg. Kegiatan pengangkutan atau fungsi transportasi dilakukan oleh pedagang besar, kecil, dan pengecer. Sebagian besar pedagang pengecer tidak melakukan fungsi pengangkutan karena fungsi tersebut dilakukan oleh pemasok.
Selain pendekatan fungsi pemasaran, perilaku pasar dijelaskan dengan proses penetapan dan persaingan harga. Perilaku penetapan harga yang terjadi di kalangan pedagang besar dilakukan melalui kolusi terselubung yang merupakan upaya pedagang besar menetapkan harga untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Sedangkan pada lembaga pemasaran yang lain, harga ditetapkan berdasarkan margin keuntungan di mana informasi harga yang menjadi acuan penetapan keuntungan berasal dari pemasok. Pada umumnya, setiap pelaku pasar menetapkan selisih harga sebagai taktik persaingan harga. Namun, pada pelaku pasar besar, mereka mampu menetapkan selisih harga yang lebih besar guna untuk menyasar segmentasi pasar tertentu. Nah, jualan beras di sini udah berapa lama, Pak? Ya sudah cukup lama, dari 75. Dari tahun 75? Oh, lama ya. Nah, terus di sini tuh yang dijual itu berasnya merek apa aja, Pak? Kalau soal merek mah banyak, aneka macam. Kita ada bisa ratusan merek. Kalau yang kualitasnya paling bagus itu apa, Pak, kira-kira? Kita main di Idola. Idola? Nah, Terus kalau misalnya itu beras-beras ini semuanya, itu dipasoknya dari mana, Pak? kita pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Jawa Barat ada. Diangkut ke sini itu pakai apa, Pak? Pakai truk. Pakai truk? Semuanya? Iya. Kecuali Sulawesi pakai kontainer. Terus kalau misalnya rutinitas masuk ke toko ini nih, Pak, itu berapa kali seminggu atau per hari atau Per hari. tiap hari berarti ada pasokan Nah, terus? kita masuk terus. Oke. Terus ini tuh jenis berasnya itu dibedainnya tuh berdasarkan apa, Pak? Dari wangi? Kualitas. Kualitas? Dia kan kalau misalnya jenis kalau di orang bilang Setra Ramos. Setra Ramos itu jenisnya panjang. Dia jenisnya IR64. Tapi kalau Panan Wangi dia bulat. Nanti ada beberapa varietas kan, ada Muncul, ada Panan Wangi, ada Pekan, ada IR42. Itu konsumsinya kemana-mana bisa. Kalau 42 itu kan dia bulat kecil, dia buat nasi goreng. Atau dia dikonsumsi dibuat bikin bihun atau pisau. Kalau Panan Wangi ya edisi khusus. Kalau IR64 yang disebut Setra itu ya untuk masyarakat. Terus sekali datang pasokan nih, Pak, ke toko ini, sehari itu bisa berapa ton atau berapa kilo? Kita sekitar 100 ton 100 ton? per hari. Itu dipasoknya kemana aja, Pak? Kita kan seluruh Jabodetabek bisa Jabodetabek, tapi kita untuk memenuhi Jabodetabek kan, atas kita ada antar pulau, untuk ke Pulau Riau, nanti kita juga ada Batam. Berarti nggak cuma di Jabodetabek aja, tapi ke pulau. Berarti kalau misalnya yang kayak grosir-grosiran di luar-luar itu ngambilnya semuanya dari sini gitu, Pak? Betul. Nah, untuk penetapan harganya beras sendiri nih, Pak, toko ini tuh nentuin harganya itu sendiri apa ditentuin dari sananya? Kalau penentuan harga itu kan dari sektor harga itu kan dari petani atau dari pabrik, baru kita bisa. Coba dari hasil itu kita lihat standar mutunya bisa menentukan nggak. Kalau memang itu mutunya masuk harga dengan sekian, kita ambil. Berarti kalau misalnya Bapak ngambilnya dari pulau-pulau Jawa kayak gitu, langsung dari petaninya? Dari pabrik. Dari pabrik? Oke. Terus kan di sini banyak nih, Pak, toko-toko banyak, semuanya beras semua nih. Ya. Cara Bapak tuh buat apa ya, kayak narik konsumen kayak gitu gimana, Pak? Kita kan strategi kita punya marketing dua dengan merek-merek itu. Jadi kita ada beberapa merek kan kita ajukan pada konsumen luar, mau nggak dia? Kalau mau ya oke, kita ada transaksi. Kayak udah punya langganan tersendiri gitu Iya, ya? dengan merek-merek tertentu. Terus kalau misalnya ngomongin omset nih, Pak, kira-kira tiap harinya tuh berapa, Pak? Omset kalau kita sih itu bisa antara 60-80. 60-80. Jadi kita ada balance. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oh, Karena juga kita kebutuhan itu
supermarket kita pakai dari Giant, Hero, Carrefour, ambil kita semua. Oh, jadi Carrefour, Hero itu termasuk pembeli dari Bapak juga? Semua. Kita ada masuk ke sana. Tapi jangan takut dong, saya nggak takut. Berarti kalau misalnya harga beras nih, misalnya lagi naik atau lagi turun kayak gitu Pak, biasanya beli Bapak itu dari berapa? Itu kan lihat tergantung bulan. Oh, dari bulan. Kayak kemarin kan kita kan dari bulan 3 ini kan udah panen pertama. Nanti kalau untuk Pulau Jawa mungkin panen 1 tahun 4 kali. Dia kan per 100 hari, 190 hari. Jadi kalau misalnya situasi hujan bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu beras kurang bagus. Mungkin agak murah. Tapi nanti kita nanti di bulan 6 nanti kita bergerak lagi. Nanti bulan 8 kita belanja lagi. Nanti dari bulan 9 itu kita mesti stop untuk jaga untuk bulan 1 musim hujan. Nah, kalau di sini tuh ada beras lokal. Berarti ini lokal kan Pak? Lokal semua. Lokal semua. Berarti nggak ada yang impor? Impor sih kalau pemerintah memang kalau situasinya tidak memungkinkan, ini pemerintah akan buka keran impor. Berarti Bapak kalau misalnya lagi dibuka keran impor, berarti Bapak juga jual beras impor? Kalau memang Bulog mengizinkan kita jual. Karena itu untuk menjaga stabilitas. Kalau merek yang paling diminati konsumen itu apa Pak? Kalau kita banyak merek, tapi yang di luar udah tahu. Kalau tinggal lihat aja kalau produksi PT Dewa itu apa di supermarket pas ketemu, ini kan ada logo. Itu produksi kita semua. Berarti kalau ini Bapak bikin merek sendiri gitu Pak? Kita memang ada merek tertentu. Karena untuk menyongsong ke depan itu kan pemerintah kan minta dari pertanian, dari perdagangan juga harus. Ya Mas, dengan siapa? Dengan Rijal Kak. Jualan beras udah berapa lama ya? Ya kira-kira udah 8 tahun sih Kak. Di sini jual beras merek apa aja? Kalau merek ya banyak, ada Cianjur, Karawang. Kalau merek sih banyak Kak Tritung. Ini masih banyak loh nggak masuk. Kalau yang kualitasnya paling bagus tuh apa? Kalau sekarang IR sama Pandanwangi itu paling bagus kota. Rutinitas pasokan berasnya tuh per minggu atau per bulan? Per minggu Kak. Sekali datang pasokan itu berapa kuintal atau ton? Kalau kuintal 60, kalau ton 3 ton. Berasnya itu dipasok dari mana? Dari induk Cipinang ada, langsung dari Karawang, Solo ada juga. Campuran gitu, ada gudang. Kalau omset setiap harinya itu dapat berapa ribu? Ya tergantung sih Kak, kalau hujan kayak gini kadang-kadang di bawah 2, kalau standar kadang-kadang 3-4 lah. Juta ya. Terus harga beras naik turun, kalau harga beras naik turun tuh penyebabnya apa sih Bang? Ya itu karena gagal panen doang sih sebenarnya, gagal panen. Jenis berasnya dibedain berdasarkan apa ya Bang? Wangi, pulen, atau dari kualitasnya? Ya kalau perbedaan sih dari apa ya, pulen juga beda dia karena kualitas juga berbeda kalau kualitasnya. Terus kalau harga naik berpengaruh tidak? Pengaruh banget kan? Bagi abangnya? Ya pengaruh banget kan, kalau murah biasanya orang belinya banyak, liternya sekarung gitu. Kalau lagi mahal ada yang beli berapa liter gitu. Merek yang paling diminati sama pelanggan tuh apa? Kalau di Karung, Yang di Karung? ya rata-rata Kembang, Petruk gitu, Ramos biasa. Biaya ongkos kirim dari yang dari Cipinang? Itu tergantung jauh juga, kalau ke sini 300 berapa, 38. 380 itu setruk gitu ya? Satu mobil. Di sini kan sebenarnya kan beras lokal nih. Apakah jual beras yang impor juga? Oh enggak, cuma Terus lokal kita doang dari ya? lokal doang. Oh ya udah. Dengan ibu siapa? Suada. Ibu beli berasnya itu harian atau per minggu? Aku belinya per bulan. Oh per bulan. Berapa sebulannya? Satu karung isi 20 kilo.
Terus kalau beli itu mereknya merek apa? Petro. Petro. Kenapa belinya itu? Karena aku suka aja, apalagi kualitasnya bagus. Menurut aku ya. Tapi pernah nggak beli beras yang merek lain gitu? Hanya itu aja. Itu berasnya untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual lagi? Dikonsumsi sendiri. Konsumsi sendiri. Terus kenapa beli beras di sini? Apa karena harganya atau Harganya minim, orangnya juga enak, penjualnya enak. Oh, ya. Bapak siapa? Pak Yadi. Bapak Yadi di sini udah jual berasnya merek apa aja? Jual berasnya mereknya macam-macam deh. Macam-macam. Ada kembang 5 kilo, ada maknyus yang 5 kilo, ada petro dari 5 kilo sampai ke 43 kilo, dari mawar, dari padi, cap padi maksudnya ya, cap padi, terus apa itu rojo lele, terus jeruk, nanas, merek jeruk, terus satu lagi apa ya? Semut Cianjur, karung gede. Iya. Ini Bapak Yadi tuh ngambil berasnya itu Bapak yang ngambil atau ada yang masuk rutinitas masuk ke sini setiap minggu itu? Online. Online. Belanjanya online dari Indo. Online. Nanti mereka yang ngantar ke sini Iya, ya? aku langsung ngantar. Itu berapa Pak? Apa per minggu atau per bulan atau setiap Per hari? 2 minggu 3,5 ton. Per 2 minggu 3,5 ton. Induknya itu Pasar induk Indo, pasar beras. Cipinang. Iya. Oke. Terus, nah kalau harganya di sini Itu yang merek Petro ya, merek kembang. Kalau merek semut Cianjur, jeruk, nanas, padi itu di toko Santosa. Di distributor beras. Pasar Pondok Labu kalau yang itu. terus kalau harganya ini kan pasti ada selisih nih Bapak, kira-kira berapa? Kalau saya istilahnya agen gitu, istilahnya distributor, termasuk kecil-kecilan distributor lebih miring dari pasaran-pasaran yang lain. Kira-kira berapa tuh Pak Apanya itu? selisihnya? Selisih dari mana? Dari toko lain apa dari toko lainnya? Pasar-pasaran apa? Dari toko lainnya aja. Toko lain ya, kalau lingkungan daerah sini paling bedanya ngopek atau 500. Itu jadi strategi Bapak juga buat narik konsumen ya? Iya, itu mau mengambil untung sedikit, tapi kalau pembelinya luar biasa atau banyak, untungnya pasti akan lebih banyak. Iya. Gitu. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older.